Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma patipatiya buddhang dhammang sanghang pujemi. Dengan mempraktekkan dhamma yang sesuai dhamma, saya menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pimpinan Puja Bakti, saya hormati Ibu Bapak, Saudara-saudari yang bahagia. Sebentar lagi kita akan memperingati salah satu hari besar agama Buddha, yaitu Asada atau Asala, di mana salah satu yang diperingati ketika Asada adalah diputarnya roda Dhamma yang pertama, atau Sang Buddha mengajarkan Dhamma pertama kali. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, sebenarnya upaya untuk menjaga Dhamma atau agama Buddha bahasa sekarang sudah dimulai sejak Sang Buddha membabarkan Dhamma. Tapi di Indonesia mulai bangkit lagi setelah datang Bhante Narada dari Sri Lanka, kemudian menyebar ke berbagai daerah, terutama pasca kemerdekaan. Ya, tentu ini adalah berkat jasa kebajikan dari para Dhammaduta, para relawan Buddhis yang turut membantu membabarkan Dhamma, melaksanakan Dhamma, sehingga kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha sampai sekarang. Walaupun agama Buddha sudah gampang sekali didapatkan kalau kita ingin belajar Dhamma, namun banyak umat Buddha yang masih kurang pengertiannya. Dalam artian di sini, mereka menganggap bahwa yang berkewajiban menjaga agama Buddha itu adalah para biku, para samanera, para bikuni mungkin, para tasilani, dan para Dhammaduta. Sedangkan umat Buddha yang lain tidak berperan. Kenapa pemikiran seperti ini bisa muncul, Ibu Bapak? Tentu tidak lain karena kurangnya pemahaman. Selain itu, karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk membantu menjaga agama Buddha. Oleh karena itu, Ibu Bapak, kita semua di sini berkewajiban menjaga agama Buddha. Itulah mengapa saya mengambil tema pada saat ini,
pada ceramah kali ini, menjaga eksistensi agama Buddha adalah kewajiban kita bersama. Memang ibu bapak semuanya mengalami anicca. Kan kalau ibu bapak sering mengucapkan, kan semua anicca, semua berubah. Betul, ya. Agama Buddha juga akan berubah. Lama-lama akan dilupakan ibu bapak. Sudah tidak diingat lagi. Ciri-ciri agama Buddha sudah mulai dilupakan bagaimana? Seperti sekarang ini ibu bapak, banyak ajaran-ajaran yang mengaku agama Buddha, labelnya agama Buddha, tetapi apa yang diajarkan tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ini ciri-cirinya ibu bapak, dan ini banyak pengikutnya. Saya tidak tahu mengapa banyak yang ikut. Padahal kalau kita belajar Dhamma, ya sudah jelas sekali. Ya, ciri umum agama Buddha itu ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha. Bahkan kalau yang lain itu tidak lengkap. Bahkan tujuannya juga berbeda dari apa yang diajarkan Sang Buddha. Seperti ibu bapak punya barang, punya handphone, punya mobil. Ketika ibu bapak membeli barang yang ibu bapak miliki, pasti sudah tahu kalau barang itu bisa rusak. Siapa yang tidak tahu kalau beli barang tidak bisa rusak? Tidak ada kan, ibu bapak? Kalau ibu bapak punya handphone, beli handphone, pasti tahu handphonenya bisa rusak. Itulah mengapa ibu bapak memiliki handphone dijaga, diawet-awet, dibeliin bermacam-macam aksesoris agar tidak lecet, agar tidak gampang pecah dan sebagainya. Agar bisa dipakai lebih lama. Demikian pula dengan agama Buddha, ibu bapak. Memang suatu saat akan dilupakan. Tetapi kalau Dhamma ini kita awet-awet, kita jaga, kan bisa bermanfaat untuk orang lebih lama. Bisa dipelajari, bisa dipraktekkan oleh masyarakat lebih lama. Dan tentu akan membawa manfaat pada orang banyak. Maka sebagai umat Buddha, ibu bapak harus tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai umat Buddha, yang bisa kita lakukan untuk menjaga agama Buddha antara lain dengan belajar Dhamma. Ketika kita belajar Dhamma, sebenarnya secara otomatis ibu bapak itu kita menjaga agama Buddha. Karena dengan kita belajar Dhamma, kita bisa mengetahui, oh ajaran Buddha itu seperti ini, oh Dhamma itu seperti ini. Selain itu ibu bapak, ketika kita belajar Dhamma, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Memang belajar Dhamma ini bukanlah cara yang utama ibu bapak. Tetapi bukan berarti tidak penting. Banyak orang mengatakan bahwa untuk apa belajar Dhamma kalau tidak dipraktekkan, kan begitu toh? Ya Pak, iya Ibu Bapak. Ini mendung-mendung pada mesti ngantuk atau bagaimana? Memang betul Ibu Bapak. Kalau kita belajar Dhamma tidak kita laksanakan, tidak akan membawa manfaat yang banyak untuk kita. Tetapi bukan berarti ketika kita belajar Dhamma itu tidak penting. Karena ketika ibu bapak belajar Dhamma, ibu bapak akan tahu apa yang harus dipraktekkan. Sering saya
sampaikan ketika mengisi meditasi di sini. Ketika umat bertanya, Bante, bagaimana cara meditasi yang benar? Saya selalu menjawab, pertama hal yang saya katakan adalah harus belajar terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau ibu bapak hanya sekedar praktek, tidak tahu apa yang harus dilakukan, itulah seperti contoh seseorang yang ingin berlayar tanpa membawa peta, tanpa membawa kompas, dia akan terombang-ambing, nggak tahu arah kemana, karena dia hanya sekadar menyeberang saja, menyeberang kemana-mana nggak tahu. Maka dhamma yang kita pelajari itu ibarat petunjuk peta, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipraktekkan. Kenapa banyak umat Buddha ketika ke rumah duka, ada keluarga mereka meninggal, tidak tahu harus apa yang harus dilakukan? Kenapa saya sampaikan ini, Ibu Bapak? Karena saya hampir tiap minggu ke rumah duka. Saya katakan kalau ditanya, dari mana Bante? Dari jalan-jalan. Kemana? Ke surga. Ya, kan rumah duka heaven. Ke surga. Maka saya katakan yang mengantar saya, baru sekian jam di surga, udah turun lagi ke alam manusia. Karena diajak pulang begitu. Saya banyak menemui umat Buddha di rumah duka. Ketika keluarga mereka meninggal, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca. Mereka tidak mengerti. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak mau belajar. Maka tidak heran ketika ada saudara datang, harus beli ini, beli. Satu lagi beli ini, beli lagi. Akhirnya sudah selesai di rumah duka baru kaget, pengeluarannya bengkak. Karena beli ini, beli itu, tidak mengerti. Itulah pentingnya kita belajar, Ibu Bapak. Terutama belajar dhamma. Ketika kita belajar dhamma, maka sesungguhnya kita ikut melestarikan agama Buddha. Coba Ibu Bapak bayangkan, kalau orang-orang pendahulu kita tidak mau belajar dhamma, tidak mau mengajarkan dhamma kepada para generasinya, kira-kira Ibu Bapak bisa mengenal dhamma tidak? Kan tidak. Kita bisa mengenal dhamma sekarang ini karena ada yang mempelajarinya dan ada yang mengajarkannya. Apalagi zaman sekarang Ibu Bapak kalau belajar dhamma itu banyak caranya. Ibu Bapak bisa mengikuti puja bakti seperti ini, mendengarkan ceramah dhamma, mengikuti talkshow, dhamma kelas, membaca majalah-majalah Buddhis. Ya semuanya adalah cara-cara untuk belajar dhamma. Bisa juga dengan membeli PCD, DVD, baca di internet. Apalagi sekarang internet ini gampang sekali. Orang pakai handphone sudah bisa koneksi internet. Bisa belajar dhamma dari situ. Cuman banyak dari kita yang terkadang tidak mau memanfaatkan hal seperti ini. Padahal Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak belajar dhamma, banyak manfaatnya. Menambah pengertian Ibu Bapak. Dengan bertambahnya pengertian Ibu Bapak, akan mendorong Ibu Bapak untuk mau praktek dhamma. Karena Sang Buddha lebih menekankan pada pengertian benar. Kalau Ibu Bapak belajar dhamma, mengerti, maka pengertian Ibu Bapak akan benar. Dengan pengertian Ibu Bapak benar, pikiran Ibu Bapak akan benar. Kalau Ibu Bapak sudah berpikir benar, nanti ucapan, perilakunya juga akan benar. Tapi kalau Ibu Bapak tidak mau belajar dhamma ini, Ibu Bapak akan menganggap bahwa yang bukan dhamma ini dhamma.
Orang mengatakan begini-begini, ibu bapak kan hanya sekedar percaya saja. Ya. Karena tidak mau menganalisa, tidak mau belajar dhamma. Maka ibu bapak, ya, salah satu cara kita menjaga agama Buddha adalah dengan belajar dhamma. Seperti ibu bapak sekarang ini juga termasuk belajar dhamma. Ya. Kita kan tahu bahwa ada 3 tahap pencapaian kebijaksanaan. Yang pertama adalah pariyati, belajar teori. Kemudian kedua adalah pati-pati, praktek teori tersebut. Dan yang ketiga adalah patiweda, hasil dari praktek. Maka ibu bapak, ketika kita belajar seperti ini adalah tahap awal, pariyati. Sang Buddha juga menyatakan, kebijaksanaan itu bisa timbul dari belajar. Sutta maya panya. Ketika ibu bapak baca dhamma, oh tidak boleh membunuh. Karena membunuh ini akibatnya begini. Ibu bapak timbullah pengertiannya. Timbullah kebijaksanaan di situ. Akhirnya tidak mau membunuh. Kan begitu. Ini cara pertama yang bisa kita lakukan ibu bapak. Untuk menjaga agama Buddha. Karena kita semua di sini berperan. Ya. Kalau kita mengharapkan orang lain yang menjaga dhamma ini, ya, sulit ibu bapak. Ya. Maka kita, ya, sebagai umat Buddha inilah yang berperan menjaga dhamma. Kemudian yang kedua adalah pariyati, praktek dhamma ibu bapak. Ketika kita melaksanakan dhamma, ya, dari teori yang kita pelajari, ya tentu ini akan membawa manfaat pada kita. Ya. Karena kalau ibu bapak hanya belajar saja, tapi tidak mempraktekannya, ya, juga sulit membawa kemajuan kepada diri ibu bapak. Ya. Karena semua orang memang ya bisa belajar. Tapi praktek ini yang sulit. Itulah mengapa kita juga penting mempraktekkan dhamma. Agama Buddha ibu bapak lebih menekankan kepada praktek, kepada pelaksanaannya. Saya kasih contoh saja ibu bapak. Tadi ibu bapak di sini membaca Manggala Sutta. Membaca Manggala Sutta yaitu sutta tentang berkah. Kemudian ibu bapak juga membaca artinya. Di situ sudah jelas kalau ingin memperoleh berkah itu antara lain bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang bodoh. Memiliki keterampilan, pengetahuan, menyokong anak dan istri, membantu ibu dan ayah, berdana, melaksanakan dhamma, dan seterusnya. Sekarang kalau ibu bapak hanya membaca Manggala Sutta ini tiap hari, setiap puja bakti ibu bapak baca Manggala Sutta, tapi tidak pernah ibu bapak laksanakan, kira-kira bisa tidak memperoleh berkah? Bisa tidak ibu bapak? Tidak. Tetapi walaupun ibu bapak jarang membacanya, jarang baca begitu, tetapi ibu bapak sering melaksanakannya, sering mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ibu bapak akan memperoleh berkah dari hasil perbuatan ibu bapak. Itulah mengapa agama Buddha lebih menekankan kepada praktek. Tetapi sebenarnya ya dua-duanya penting. Teori dan praktek ini ibarat burung. Dua sayap burung, kalau punya burung punya sayap sebelah ya tidak bisa terbang, meski dua-duanya. Kalau kita berbicara mengenai praktek dhamma, terkadang umat itu terlalu tinggi-tinggi pemikirannya. Padahal praktek dhamma ini juga bisa dilakukan dengan hal simpel. Kalau kita berbicara mengenai praktek dhamma, ada juga orang berpikir,
harus jadi biku, harus jadi samanera baru bisa benar-benar praktek. Kalau enggak sulit katanya. Padahal pemikiran-pemikiran seperti ini ya justru malah menghambat kita untuk melaksanakan dhamma. Di zaman Sang Buddha itu ibu bapak yang mencapai kesucian itu tidak hanya para biku. Banyak umat rumah tangga juga mencapai kesucian. Kenapa? Karena praktek dhamma yang mereka lakukan. Bahkan ibu bapak yang pandai ceramah itu tidak hanya para biku di zaman Sang Buddha. Ada upasaka bernama Cita. Dia pandai sekali mengajarkan dhamma. Menguraikan dhamma. Walaupun dia seorang perumah tangga. Maka ibu bapak, praktek dhamma ini pun ya tidak hanya kewajiban dari para biku, para pabajita, tetapi juga merupakan kewajiban dari ibu bapak sekalian. Nah, bagaimana cara kita menjaga dhamma dengan praktek, dengan pelaksanaan dhamma? Ya, di antaranya kita bisa dengan berdana, melatih kedermawanan. Dana ini adalah praktek dhamma yang paling mendasar, paling gampang. Mengapa demikian? Karena sebelum Buddha Gautama mengajarkan dhamma pun, dana ini sudah dikenal oleh masyarakat. Walaupun penjelasannya tidak sedetail Sang Buddha. Ketika ibu bapak berdana, itu secara tidak langsung ibu bapak juga menjaga dhamma selain praktek dhamma. Misalnya, ibu bapak berdana kepada sangga. Dana ibu bapak ini kepada sangga ini akan dipakai oleh sangga untuk melakukan pembinaan ke daerah-daerah. Juga dana yang ibu bapak berikan akan dipakai untuk melaksanakan program-program sangga. Seperti misal pabaja. Pabaja dilaksanakan atau diselenggarakan setiap tahun oleh Sangga Theravada Indonesia. Dari mana dananya? Ya dari ibu bapak ini. Maka ketika ibu bapak berdana kepada sangga, juga menjaga kelestarian dhamma. Selain itu ibu bapak berdana juga bisa dilakukan kepada wihara. Ketika ibu bapak berdana kepada wihara, dana yang ibu bapak danakan ini akan dipakai untuk pembangunan. Ini promosi sedikit ibu bapak. Misalnya di sini, di Wihara Dhamma Caka, sekarang ini sedang membangun. Ibu bapak bisa membantu biaya pembangunan. Ketika ibu bapak berdana untuk biaya pembangunan, walaupun sedikit, ibu bapak sudah memiliki sumbangsi untuk menjaga dhamma. Mengapa? Karena nanti pembangunan wihara ini akan dipakai oleh umat Buddha untuk belajar dhamma, untuk praktek meditasi, untuk dhamma kelas, yang semuanya juga akan kembali kepada umat Buddha itu sendiri. Selain itu, ibu bapak wihara adalah tempat tinggalnya para biku. Maka ibu bapak ketika berdana, praktek dana ini, selain bermanfaat untuk ibu bapak, mengikis kemelekatan, mengikis keserakahan di dalam diri ibu bapak, juga secara tidak langsung ikut menjaga agama Buddha. Seperti contoh, saya sering sampaikan ketika menguraikan dhamma kepada ibu bapak yang berdana makanan. Sang Buddha menyatakan bahwa di Anguttara Nikaya Dana Sutta, kalau orang berdana makanan, itu sama halnya dengan berdana 4 hal. Kalau orang berdana makanan, itu berdana umur panjang, berdana keelokan, berdana kebahagiaan, dan berdana kekuatan. 4 hal yang didanakan sekaligus. Kenapa demikian?
Karena ketika ibu bapak berdana makanan, orang yang makan dana ibu bapak ini akan umurnya lebih panjang. Memperoleh umur panjang karena makanan yang diperoleh dari ibu bapak. Dengan makanan yang didanakan oleh ibu bapak, akan memperoleh keelokan. Jasmaninya terjaga. Ya. Coba perhatikan ibu bapak kalau orang yang kurang makan. Kan kurus, kering kan begitu. Ya. Tidak enak dipandang. Kalau saya kan masih kurus, belum keringnya. Ya. Jadi bukan berarti kurang makan. Ya. Kemudian yang ketiga, berdana kebahagiaan. Ketika ibu bapak berdana makanan, ya, orang yang kelaparan tadi, perutnya kenyang, bisa tersenyum. Tapi kalau orang perutnya kosong, diajak bercanda sedikit, sudah marah-marah ibu bapak. Tapi kalau sudah kenyang, happy, bahagia, dia bisa hidup bahagia. Selain itu yang keempat adalah ibu bapak, ketika berdana makanan, dia memperoleh tenaga, energi. Ya. Namun kelebihannya ibu bapak, ketika berdana kepada biku sangga, ya, selain berdana 4 hal ini, ketika ibu bapak berdana makanan, secara tidak langsung ibu bapak juga menjaga kelestarian dhamma. Mengapa? Karena tenaga yang diperoleh dari dana ibu bapak tadi, para biku bisa melakukan pembinaan, bisa mengabdi di masyarakat, mengisi ceramah dhamma, baca parita, dan berbagai macam kegiatan yang tentunya berhubungan dengan kehidupan para biku. Maka ketika ibu bapak berdana makanan pun, ya, secara tidak langsung ini praktek ikut menjaga kelestarian dhamma. Orang banyak yang tidak paham demikian. Maka ibu bapak, ya, hal-hal seperti ini, ya, perlu kita laksanakan. Selain berdana, juga ibu bapak hendaknya juga melaksanakan sila. Ya. Karena tidak cukup hanya berdana saja ibu bapak. Ya. Ketika ibu bapak melaksanakan Pancasila, ya, itu juga menjaga dhamma. Ketika ibu bapak melatih diri untuk tidak membunuh, itu berarti ibu bapak mengembangkan metta dan karuna. Ketika ibu bapak tidak mencuri, berarti ibu bapak mengembangkan penghidupan benar sama ajiwa. Ketika ibu bapak tidak melakukan perzinahan, hubungan seksual yang salah, maka ibu bapak mengembangkan kama sangwara, pengendalian nafsu indria. Ketika ibu bapak tidak berbohong, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti ibu bapak mengembangkan kejujuran. Ketika ibu bapak tidak mabuk-mabukan, berarti ibu bapak mengembangkan sati, sampajanya, perhatian. Maka ketika ibu bapak melaksanakan sila, ibu bapak juga mengembangkan pancadhamma. Kenapa saya katakan tidak cukup hanya berdana ibu bapak? Di Sangyutta Nikaya dijelaskan. Nah, ini perlu kita ketahui ibu bapak. Bedanya orang yang melaksanakan sila dan suka berdana, sedangkan orang satunya hanya melaksanakan sila. Di Sangyutta Nikaya dijelaskan, apa bedanya orang yang suka melaksanakan sila dengan berdana? Oh, ini bukan kampanye loh ibu bapak. Tangan begini nanti salah lagi. Apalagi sekarang ini musim kampanye, ini partai kacang hijau, partai kacang panjang. Nah, sampai di mana tadi? Hah? Nah, melaksanakan sila. Ini ingatnya kok partai kacang hijau ini. Dan nyebut partai jadi lupa. Ya. Ketika ibu bapak melaksanakan sila, ya, selain bermanfaat untuk diri ibu bapak, ya, juga bermanfaat untuk makhluk lain.
Ya. Tadi di Sangyutta Nikaya dijelaskan ya, bahwa perbedaan antara orang yang suka melaksanakan sila dan berdana dan yang satunya hanya melaksanakan sila saja, ya, itu ada bedanya ibu bapak. Ya. Tadi kan ibu bapak memohon sila, silena sugating yanti, dengan melaksanakan sila akan mengkondisikan lahir di alam bahagia, alam surga. Ya. Jadi ibu bapak, kalau orang melaksanakan sila ini tidak peduli agamanya apa ibu bapak. Ya. Karena yang mengkondisikan orang lahir di alam bahagia itu bukan agamanya, tetapi perilakunya. Jadi walaupun ibu bapak bukan Buddhis, di sini walaupun ibu bapak bukan Buddhis, ya, tapi ibu bapak mau melaksanakan moralitas ini, maka ibu bapak akan terkondisi lahir di alam bahagia. Agama mana yang mendukung pembunuhan makhluk hidup? Yang menyetujui pencurian, perzinahan, berbohong dan mabuk-mabukan? Tidak ada. Ya. Maka ketika ibu bapak melaksanakan sila, akan mengkondisikan lahir di alam bahagia. Wah, ini gerimis bubar ini. Padahal saya belum menyampaikan loh ibu bapak bedanya ini. Baik, saya percepat karena ini agak hujan. Ada upasaka yang bertanya kepada Sang Buddha, apa bedanya hanya melaksanakan sila saja dengan sila dan berdana? Sang Buddha mengatakan, kalau kedua orang ini sama-sama melaksanakan sila, tapi satunya juga suka berdana, maka setelah meninggal sama-sama lahir di alam surga. Nah, silakan memperbaiki posisi duduk dulu. Wah, ini kayaknya hari kurang beruntung bagi saya ini. Sudah artikelnya panjang lebar gitu ya, malah hujan. Jadi tidak mengapa ibu bapak. Ya. Kalau hujan seperti ini, itu tandanya keberuntungan ibu bapak. Kenapa? Tanda kiamat masih lama begitu. Walaupun hujan ini mendatangkan banjir. Nah, ibu bapak bisa baca di Digha Nikaya. Ciri kiamat itu sudah dekat itu adalah kemarau yang berkepanjangan. Baik ibu bapak, tadi saya katakan bahwa ketika seorang melaksanakan sila dan orang satunya melaksanakan sila dan dana, kalau sudah meninggal akan bisa terkondisi lahir di alam bahagia. Tapi apa bedanya ibu bapak? Orang yang melaksanakan sila saja dan orang yang melaksanakan dua-duanya, umurnya bisa lebih panjang, cahayanya juga bisa lebih terang, kebahagiaannya juga bisa lebih. Seperti tadi saya katakan, kalau orang berdana kan berdana 4 hal makanan. Dia juga berdana umur panjang, keelokan, kebahagiaan dan kekuatan. Maka kalau lahir di alam surga, kebahagiaannya juga lebih, umurnya juga lebih, cahayanya juga lebih. Tetapi bagi yang melaksanakan sila saja, ya, tidak memiliki kelebihan itu. Lalu bagaimana ibu bapak kalau lahirnya di alam manusia? Kalau lahir di alam manusia juga berbeda ibu bapak. Kalau ibu bapak hanya suka melaksanakan sila saja, dan orang satunya berdana dan melaksanakan sila, ada bedanya. Akan lahir sama-sama jadi manusia. Tapi akan memiliki umur yang berbeda, kekayaan yang berbeda, kebahagiaan juga berbeda. Itulah mengapa ibu bapak di sini sama-sama manusia. Ada nggak yang bukan manusia di sini? Tidak ada. Kita sama-sama manusia. Apakah ibu bapak sama-sama kaya? Tidak. Apakah ibu bapak sama-sama memiliki semuanya cantik, ganteng? Tidak. Ya. Berbeda. Apakah ibu bapak semuanya bisa umurnya sama? Tidak. Kenapa? Karena perbedaan dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau sama-sama jadi biku bagaimana?
jadi biku pun sama ibu bapak. Kalau di masa lampau biku si A suka berdana dan melaksanakan sila, sedangkan biku si B ini suka melaksanakan sila saja, maka biku si A dan biku si A yang suka berdana dan melaksanakan sila ini akan sering diundang oleh umat menerima 4 kebutuhan pokok. Itulah mengapa ibu bapak, walaupun sama-sama jadi biku, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Ada yang sering diundang, ada yang tidak pernah diundang. Ada yang kalau baca parita dapat dana dari umat, ada yang dapatnya cuma bunga tok. Kenapa demikian? Karena itu tidak lepas dari kebajikan si biku juga. Itulah mengapa saya katakan, biku boleh sama, orang boleh sama, nasib beda. Kan begitu. Maka ibu bapak, selain berdana, kita juga hendaknya melaksanakan sila. Karena sila ini mengkondisikan kita lahir di alam bahagia. Tapi kalau ibu bapak hanya melaksanakan dana saja, moralitasnya buruk, maka ibu bapak bisa terkondisi lahir di alam yang tidak bahagia. Contohnya bagaimana? Seperti ibu bapak, siapa yang punya peliharaan di sini? Anjing, kucing. Kenapa bisa lahir di alam binatang? Karena moralitasnya buruk. Tapi kenapa kondisi anjing dan kucing kadang lebih beruntung daripada manusia? Kucing, anjing itu masuk salon kadang seminggu sekali ibu bapak. Tidur di sofa, makannya daging. Tapi orang, saya bahkan seumur hidup belum pernah masuk salon ibu bapak. Ada yang orang makan daging kadang setahun sekali. Itu pun kalau pas hari kurban bagi-bagi kan begitu. Kenapa orang-orang demikian? Kenapa ada makhluk demikian? Karena bisa jadi di masa lampaunya dia suka memberi, tapi moralitasnya buruk. Itulah walaupun dia lahir di alam binatang, lahir sebagai binatang, masih ada beruntungnya dibandingkan dengan binatang yang lain. Kadang ada anjing baru masuk dapur sudah digebuki, saking menderitanya. Tapi ada juga binatang yang disayang sekali, bahkan lebih disayang daripada manusia. Karena demikian, tentu ini tidak lepas dari hasil perbuatannya. Maka ibu bapak, cara kita menjaga dhamma, selain berdana juga melaksanakan sila. Kemudian yang ketiga adalah melatih samadhi. Ini juga penting ibu bapak, Karena samadhi ini melatih kesadaran. Banyak orang beranggapan kalau meditasi itu harus duduk. Kalau nggak duduk bukan meditasi. Padahal meditasi ini adalah melatih kesadaran di setiap momen, ibu bapak, di setiap saat. Jadi jangan salah. Ada yang mengatakan, atau ada umat juga terkadang hanya mau melaksanakan satu hal, sukanya berdana saja, sila belakangan, meditasi belakangan, atau sukanya melaksanakan sila saja, dana tidak, meditasi tidak, atau sukanya samadhi saja, dana sila juga dikesampingkan. Ini juga memang tidak salah ibu bapak, tetapi tidak lengkap. Karena ketika ibu bapak sering melatih meditasi, maka kesadaran ibu bapak akan makin meningkat. Semakin kesadaran ibu bapak meningkat, maka pengertian ibu bapak untuk melatih dana dan sila juga akan meningkat. Itulah mengapa di Dewata Uyojana dikatakan, danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bahwana birata hontu. Berdanalah dengan penuh keyakinan, rawatlah sila setiap saat, dan gemarlah mengembangkan batin. Karena ketiga hal ini saling mendukung ibu bapak. Saling mendukung. Ketika ibu bapak melatih moralitas, melatih samadhi, ini saling mendukung. Dana juga. Kalau ibu bapak kesadarannya sudah kurang, maka ibu bapak moralitas praktek dananya juga akan kurang. Seperti contoh, karena ibu bapak jarang melatih meditasi misalnya. Ketika baca parita, karania mata kosalena, yantang santang, ketika ada nyamuk, weng weng, yantang santang padang habis sampai mati. Kenapa demikian? Karena tidak pernah mau melatih kesadarannya.
Karena kesadaran ini juga mendukung moralitas ibu bapak. Semakin kesadaran ibu bapak tinggi, maka moralitas ibu bapak, praktek dana ibu bapak juga semakin berkembang. Maka ibu bapak tidak cukup hanya dana sila, kita juga perlu melatih samadhi. Samadhi ini tidak harus duduk ibu bapak, bisa ibu bapak lakukan ketika ibu bapak konsentrasi dengan apa yang dilakukan, itulah melatih perhatian. Ketika ibu bapak perhatian mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu juga termasuk meditasi. Tapi kalau ibu bapak meditasi duduk begini, tapi pikirannya kemana-mana, diikutin terus, hujan begini mikirin sendalnya, hanyut apa tidak, basah apa tidak, mikirin mobil. Ya. Ada yang mikirin mobil, wah untung belum dicuci kan, jadi dicuci malam. Tidak perhatikan apa yang saya sampaikan. Nah, ini juga tidak melatih konsentrasi. Tetapi ketika ibu bapak memperhatikan apa yang saya sampaikan, walaupun kondisinya hujan, maka pada saat itu ibu bapak juga melatih konsentrasi. Karena yang namanya meditasi tidak harus duduk diam. Tetapi apa yang kita lakukan, kita lakukan dengan penuh konsentrasi, dengan penuh perhatian. Inilah meditasi. Maka ibu bapak sebagai umat Buddha, karena kita berkewajiban menjaga dhamma ini, maka kita perlu selain kita belajar juga praktek dhamma. Karena kedua hal ini akan membawa kemajuan kepada diri kita masing-masing, juga kepada agama Buddha. Itulah mengapa ya, saya menyampaikan hal ini pada hari ini. Dengan mengerti uraian ini ya ibu bapak, diharapkan ibu bapak mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Sehingga ketika ibu bapak melaksanakan apa yang saya sampaikan ini, selain bermanfaat untuk ibu bapak, maka secara tidak langsung ibu bapak juga menghormati Buddha, Dhamma, Sangha, dan ikut menjaga Dhamma. Seperti yang saya katakan tadi, Imaya Dhammanu Dhamma Patipatiya, Buddha, Dhamma, Sanghang Pujemi. Dengan praktek Dhamma yang sesuai Dhamma, kita menghormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Kenapa kok sesuai Dhamma? Karena Dhamma secara arti luasnya adalah baik dan buruk, itu adalah Dhamma. Baik itu Dhamma, buruk itu Dhamma, netral itu juga Dhamma. Apalagi sekarang banyak yang mengaku Dhamma, banyak yang mengaku ajaran Sang Buddha, tetapi bukan, tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Hai ibu bapak, ya, kita sebagai umat Buddha berkewajiban menjaga Dhamma, baik itu dengan belajar, dengan praktek, berdana, melatih sila, melatih samadhi. Dari uraian ini ibu bapak, maka kita bisa mengerti bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang berhubungan dengan belajar Dhamma, yang berhubungan dengan praktek Dhamma, semuanya secara tidak langsung mendukung kelestarian agama Buddha. Selain menjaga agama Buddha, juga mendukung kemajuan batin kita masing-masing. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menambah pengertian ibu bapak, ya, sehingga tahu kewajiban kita sebagai umat Buddha, ya, tahu apa yang harus dilakukan, ya, karena kita sebagai murid Sang Buddha, ya, berkewajiban menjaga, melestarikan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Semoga ibu bapak selalu berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukhi tata.